Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina, Pembina Yayasan Dana Guru Jawa Tengah, Pak Dr. Mohdi SMM Hum, yang siang ini luar biasa menyampaikan pembinaan dan jujur saja nih para ketua kabupaten kota. Saya sudah berganti-ganti pembina, tapi nampaknya yang terakhir ini betul-betul menguasai persoalan dasben. Terima kasih Pak Pembina. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Ketua PGRI Kabupaten Kota di seluruh Jawa Tengah, Bapak, Ibu, pengurus PGRI Cabang seluruh Jawa Tengah, teman-teman kami, pengurus dasben, pengawas, karyawan, operator, yang insya Allah semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah sore hari ini atau siang hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti sosialisasi Daspen Jawa Tengah yang sesungguhnya kita itu sudah merencanakan lama, tapi terhalang oleh COVID sehingga mohon maaf kalau pada hari ini baru bisa kami lakukan. Baik Ibu yang kami hormati, baik untuk menghemat waktu, kami akan segera menyampaikan beberapa informasi yang terkait dengan persoalan Daspen dan mudah-mudahan ini bisa mendatangkan manfaat yang besar bagi kita semua, lebih kepada seluruh anggota Daspen di Jawa Tengah ini. Bapak yang kami hormati, lebih-lebih Pak Pembina, kami menyampaikan beberapa materi yang terkait dengan persoalan Daspen dari bagaimana Daspen itu sumber dananya dan kemudian disalurkan untuk apa. Tolong Mas Yudi. Ya, ini kami awali dari ya sumber keuangan kita. Ini kami gambarkan, sebetulnya ini mohon maaf nih kalau pengurus kabupaten kota barangkali sudah pernah kami sampaikan, namun untuk teman-teman cabang, insya Allah ini karena menurut saya untuk cabang juga barang baru sehingga sangat penting untuk kami sampaikan. Jadi ini kami gambarkan Daspen ini sebagai tampungan air. Ya, jadi air itu mesti diisi karena dengan tampungan itu bersih, air secukupnya atau syukur-syukur penuh, ini akan menjadi air yang akan bermanfaat, berguna bagi kita semuanya untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kami gambarkan keuangan Daspen sebagai tampungan air. Ini diisi dari mana saja? Isinya itu dari pertama sumbangan. Ini itu sumbangan paling pokok. Kami sudah sering menyampaikan kalau untuk organisasi namanya iuran itu jelas sebagai darah organisasi. Nah ini di Danset juga sumbangan ini merupakan darah karena dengan darah yang cukup badan kita akan menjadi segar. Artinya yayasan kita juga menjadi sehat walafiat. Kemudian tidak hanya dari sumbangan, kami justru berupaya untuk membesarkan aset-aset Daspen itu diantaranya dengan melakukan deposito. Hanya saja deposito pada saat ini di samping keuangan kita juga tidak mengembirakan, jumlahnya sangat kecil, kebijakan pemerintah tentang bunga dan sebagainya juga sangat rendah. Jadi untuk usaha deposit ini saat ini kurang begitu memadai atau kurang begitu menarik. Hanya saja kita tetap mengandalkan usaha lain. Yang pertama, Hotel Kencana yang ada di Purbalingga, kemudian BPR Guru Jateng yang berkantor di sekitar atau di sebelah kantor PGI Provinsi Jawa Tengah. Kemudian tadi sudah disebutkan Pak Pembina, investasi tanah, dan lain-lain.
lain ini diantaranya ada hasil penyewaan tanah, kemudian ada hasil tanaman, kebun, yang tanah-tanah yang kita miliki. Bapak-Ibu sekalian yang hormati, karena ini kita lakukan secara daring, mohon Bapak-Ibu sekalian untuk lebih mencermati informasi yang akan kami sampaikan. Jadi ini kemudian untuk apa kegunaan atau penyaluran daspen ini? Karena daspen tadi seperti disampaikan Pak Pembina, kita nanti menampung sumbangan dari anggota, kemudian kita kelola dan kita keluarkan, kita salurkan lagi dalam bentuk santunan pensiun, santunan meninggal, dan lain sebagainya. Ini kami tampilkan yang pertama untuk santunan pensiun, ini sudah pasti. Ketika saatnya anggota pensiun akan menerima haknya sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua untuk santunan meninggal. Jadi santunan meninggal ini nanti akan kami urutkan di selanjutnya, karena santunan meninggal ini sebetulnya sejak awal tidak didesain oleh pendiri kita. Sejak tahun, kalau tidak salah nanti ada datanya, sejak 1990 baru dimulai santunan meninggal. Kemudian selanjutnya untuk biaya rutin, jadi biaya operasional dan sebagainya, ini sudah tentu sangat dibutuhkan. Lanjut untuk nah ini persoalan ini daspen setelah tahun 2015 atau tepatnya tahun 2016-17 ini sudah mulai kelihatan selisih sumbangan dan santunan, karena antara sumbangan dan santunan tidak seimbang. Dulu pernah bahkan selisih itu sampai ratusan %. Kemudian kita mencoba, kita kelola dengan baik, kita cermati dengan baik, akhirnya bisa kita sajikan dalam bentuk sistem persentase. Sehingga akan lebih kita cermati dan selisih sumbangan dan santunan bisa kita tekan secara baik. Selanjutnya kita masih punya tanggungan kontribusi organisasi. Hanya saja kontribusi organisasi ini sudah 2 tahun terakhir kita tidak mampu lagi, karena memang kondisi keuangan yang tidak memungkinkan. Pada awal-awalnya kita sangat aktif untuk memberikan tidak hanya kontribusi ke organisasi induk, tapi juga ke anak-anak lembaga yang lain, karena waktu itu memang sangat memungkinkan. Selain itu Bapak sekalian, ini yang lebih kita lihat bersama itu adalah selisih kuota. Kuota kita kemarin pernah berhenti di angka 600, sementara yang pensiun ditambah meninggal 1 bulannya lebih dari rata-rata 1.400. Sehingga selisih yang 800 ini memang betul-betul bisa, ya kalau orang bisa menyebut menguras aset kita, karena 1 bulan bisa saja kita defisit sampai 2 miliar. Ini sudah kita perbaiki dengan ada kenaikan kuota dari 600 menjadi 700 dan sebagainya, nanti sampai dengan 850 pada akhir masa bakti kami nanti. Selain itu Bapak-Ibu sekalian, akan kami sampaikan ini dalam diagram batang bisa kita lihat realisasi atau prediksi pensiun dari tahun 2020 sampai 2030. Jadi kita tidak hanya berpikir untuk atau dalam masa bakti kita saja, tapi kita menyempatkan diri atau tetap saja berpikir untuk tahun-tahun yang akan datang. Ini kami coba kami sajikan data anggota ini sesuai dengan buku induk yang ada, dan kemudian kita cermati bersama mulai tanggal lahir dan sebagainya sampai dengan seorang anggota itu pensiun. Jadi tahun 2020 ini sudah terrealisasi, dan 2021 awal tahun atau akhir atau dalam tahun 2020 anggota kita sejumlah 176.806. Sementara dulu saya waktu jadi pengurus, jadi awal jadi pengurus itu anggota masih 206
60-an, ya 64-an. Jadi ini praktis sudah turun sekitar 90.000. Nah, kalau tadi Pak Pembina menyebut angka 30 untuk guru-guru P3K baru ini, sebetulnya belum cukup, tapi alhamdulillah kalau itu bisa terekrut, ini sudah membantu yayasan sehingga sumbangan akan lebih baik, lebih banyak. Artinya kekuatan kita akan lebih besar. Ini tahun 2021 ada penurunan sekitar 13.421, maka tinggal 173.941. Sampai dengan terus-menerus ini kalau dalam 2002, ini masih dalam prediksi karena baru berjalan 6 bulan. Kemudian kalau kita lihat sampai tahun 2030, prediksi ini kalau tidak tambah, ini dalam angka kisaran tidak ada penambahan anggota dan kita hitung yang pensiun dan ini bisa kita hitung nanti yang meninggal. Ini sementara yang pensiun saja. Jadi betapa ini ya semakin susutnya anggota kita itu, maka tadi Pak Pembina wanti-wanti harus segera dilakukan rekrutmen anggota. Ini dalam rangka untuk menutup atau paling tidak menahan agar laju penyusutan anggota ini tidak terus-menerus terjadi. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan kalau betul-betul ini tidak tambah anggota itu, bahkan selalu saja pensiun, ini luar biasa besok yang kita alami pada tahun 2030 itu, anggota tinggal 7.050. Ini kekuatan kita akan hilang semuanya. Dan sinar yang pernah cemerlang seperti ini, tiba-tiba pada tahun-tahun mulai justru tahun 2025 ini, bahkan 2020, ya 2020, ya maksud saya bukan 7.050, tapi 69.909. Jadi tinggal, maksud saya hampir 70.000, maksud saya begitu. Ini anggota selalu susut saja. Jadi bisa kita lihat mulai 100 kurang itu kalau tidak tambah ini sejak tahun 2027 nanti anggota tinggal 94.361. Ini semakin susut, yang atas itu yang pensiun. Nah, kemudian kami prediksi tahun 2030 tinggal 69.909. Nah, mudah-mudahan nanti dengan kerja keras Bapak sekalian di kabupaten kota juga teman-teman kami di cabang ini segera bisa teratasi, setidak-tidaknya bisa kita hentikan laju penyusutan anggota ini. Kalau 69.909 ini tidak tambah, kita bisa bayangkan ketika tahun itu akan mengalami kesulitan juga dan tentu saja kita juga selain membuat kecewa pendiri, menurut saya ini, tapi juga untuk memberikan kesejahteraan pada anggota juga tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini akan kami tampilkan data selanjutnya, yaitu data tahun 2021. Mas Edi. Nah, ini tadi kami salin dalam tahun terakhir, sebelum tahun 2022. Ini anggota tadi sudah kami sebutkan 176.806. Ini di bulan Januari atau awal tahun. Kemudian dalam perjalanan bulan ke bulan, sampai akhir 2021 tinggal 173.941. Kembali lagi yang data tadi Mas itu. Nah, ini bisa kita lihat 173.941 pada akhir 2021. Masuk ke tahun 2022, ini nanti pada akhir tahun itu diperkirakan ini kalau 2020 sampai ke 30 masih merupakan prediksi. Mudah-mudahan nanti ada rekrutmen yang luar biasa sehingga anggota kita semakin besar, semakin banyak. Kembali lagi Mas Li. Oke Bapak sekalian, ini perjalanan dari tahun 2021 sehingga
pada Desember 2021 anggota tinggal 173.951 dan ini juga akan merupakan anggota awal atau Januari pada tahun 2022. Lanjut. Bapak sekalian, ini kami laporkan kondisi anggota 6 bulan terakhir sampai dengan Juni 2022. Tadi sudah saya sebut di depan bahwa akhir 2021 menjadi perhitungan anggota awal tahun 2022, yaitu 173.941, dan kondisi saat ini anggota kita tinggal 168.952. Maka dengan melihat diagram ini sudah kita ketahui bersama bahwa anggota selalu saja menyusut. Ya mudah-mudahan dengan upaya kita dan juga diberi petunjuk oleh Allah SWT sehingga anggota kita semakin tambah. Oke Bapak sekalian, ini akan kami lanjutkan informasi selanjutnya. Nah, ini akan kami tampilkan kurun waktu periode 10 tahunan. Dari awal didirikan, memang Daspen ini didirikan sebelum tahun 86, itu kesepakatan oleh pengurus yang terdahulu, tapi mulai operasional sejak Februari tahun 1986. Ini 10 tahun pertama, jadi 1986 sampai 1996, ini kondisi Daspen luar biasa bagus, keuangannya bagus, kemudian aset-aset juga lumayan banyak, depositonya banyak, sehingga saya gambarkan ini Daspen itu sebagai seorang yang gentleman, kaya raya, pakainya bagus, kemana-mana bawa uang banyak. Nah, Bapak sekalian, mengapa ini jadi seperti ini? Karena anggota memang pada waktu luar biasa banyaknya. Menurut saya masuk saja tahun 2004 ya, itu saja masih 264.000, maka sebelumnya saya yakin itu lebih banyak. Maka ini dimanilah ada tabungan pengadaan mobil dan sebagainya, bahkan kita membantu untuk JPL, PJM dan sebagainya. Kemudian kantor yayasan yang sekarang digunakan oleh BPR itu dulu dibangun oleh Daspen zamannya Pak Kartono itu. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa jumlah anggota pensiun ini masih sedikit, sehingga kita bisa memberi kontribusi ke PGRI, ada bantuan kegiatan organisasi, bahkan kendaraan operasional dan lain-lain. Ini mulai kegiatan nyumbang-menyumbang waktu itu masih sangat lancar dan kalau dibanding dengan kebutuhan santunan pensiun sangat lebih besar sumbangannya, maka uangnya banyak. Nah, kemudian agak bergeser dikit ke tahun 1996, ini 10 tahun kedua, sampai dengan 2006, ini sudah agak berubah. Ya, jadi di tangan sudah tidak ada uang lagi, karena memang uang harus ditempatkan di deposito, sehingga di sini pemberian santunan duka sudah dimulai ini. Dulu dalam awalnya dijelasin tidak ada, karena sebetulnya santunan duka itu oleh Pak Karseno, pendiri itu, sudah ditempatkan satu wadah khusus yaitu Dansos yang dikelola oleh dinas. Tapi karena banyak usulan dari anggota melalui pengurus kabupaten kota, maka Daspen memulai untuk memberikan santunan duka. Ini jumlah anggota yang pensiun semakin banyak. Ya, yang pensiun semakin banyak. Maka, tapi waktu itu masih saja mampu untuk memberikan kontribusi kepada induk organisasinya, yaitu PGRI, masih ada bantuan kegiatan, organisasi, kemudian kendaraan operasional masih tetap saja. Walaupun sampai sekarang kendaraan operasional organisasi Daspen masih bisa kita sediakan. Nah, dulu bahkan kendaraan
untuk operasional organisasi yaitu PGI tetap saja didukung oleh Daspen itu sendiri. Nah, ini Bapak sekalian 30 tahun terakhir, artinya dari tahun 2006 sampai 2016 ini sudah ada beberapa perubahan. Namun sebelumnya akan kami informasikan, tadi saya menyebut dimulainya santunan duka. Ini sejarahnya dari per Januari 1997, dulu santunan duka itu sesuai dengan kategori. Jadi kategori 1 50.000, kategori 2 100.000, kategori 3 150, dan kategori 4 250. Nah, kemudian ada perubahan perbaikan tahun 2000, ini ada perubahan lagi menjadi 100, 150, 200, 300. Dan untuk tahun 2002 ini juga dilakukan perbaikan lagi, akhirnya dinaikkan santunan duka itu dari 200, 300, kemudian 500 dan 400 dan 500. 400 dan 500. Ya. Nah, ini kemudian pada tahun 2010 ini berubah lagi ke arah yang lebih banyak lagi. Nah, ini malah ada batasan usia. Usia 55, ini Rp600.000. Kemudian di atas usia 55 diberikan santunan sesuai dengan santunan pensiun usia di mana anggota itu meninggal. Kemudian berubah lagi pada Januari 2015, ini usia 50 tahun kurang dibedakan 2 kelompok. Lalu kurang dari 50 tahun diberikan santunan 750, lebih dari 50 tahun diberikan santunan sesuai dengan atau sama dengan ketika anggota itu pensiun pada usia meninggalnya itu. Kemudian per Januari 2016 sampai Desember 19 itu santunan duka juga mengalami kenaikan lagi karena memang usulan dari kabupaten kota dan kami hanya menjalankan keputusan, maka santunan untuk duka usia 50 tahun ini menjadi 1 juta. Dan usia lebih dari tahun ini bahkan ada perbaikan yang luar biasa. Kalau lebih dari 50 tahun diberikan santunan sesuai pensiun, ya, sehingga maksud saya pensiun sesuai dengan ketika dia meninggal. Ini yang terakhir nih pada Januari 2020 usia pensiun maksud saya santunan duka diberikan sama sejumlah 1 juta. 1 juta. Perbaikan terakhir ini pada rapat tahunan tahun 2020 sehingga diputuskan mulai Januari 2021 ini santunan duka diberikan seluruhnya. Sumbangan yang pernah diberikan dan sudah barang tentu yang sumbangan yang diterima oleh yayasan. Karena mengapa? Sumbangan itu sudah tidak 100% lagi ketika sampai di provinsi. Masih dikurangi biaya operasional 12,5% yang itu parkir di kabupaten, kota, dan cabang. Maka yayasan memberikan santunan sejumlah 87,5% dari sumbangan yang pernah diberikan. Itu hanya beda sedikit bagi santunan duka dan santunan pensiun. Kalau santunan pensiun, ini saat ini masih ada selisih 10%. Nanti insya Allah pada tahun 2023 sesuai dengan kesepakatan, itu akan sama antara sumbangan dan santunan, yaitu 100%. Lanjut, Mas. Bapak sekalian, ini yang paling memprihatinkan periode terakhir kita ini. Ini periode 16 Mas Yudi, bukan 06. Sampai dengan 2026. Tolong dirubah itu Mas Yudi. Periode 2016. Ya. Jadi 10 tahun terakhir, di mana kita berada di tahun
2022 ini kondisi sudah memprihatinkan. Tetap saja kita memberikan santunan duka yang tadi sudah saya sampaikan, bahkan besarannya lebih tinggi dari tahun-tahun yang lalu. Kemudian jumlah anggota yang pensiun semakin banyak, tapi yang nyumbang semakin sedikit. Jadi tidak seimbangnya di sini. Kemudian kontribusi ke PGRI, bantuan kegiatan organisasi kendaraan organisasional berjalan tapi hanya beberapa tahun, tidak sampai dengan tahun 2022 ini. Ya, sehingga kita memang banyak tanggungan, selisih sumbangan, kemudian selisih kuota, biaya operasional. Ini menjadi beban kami lebih-lebih untuk selisih kuota ini. Walaupun sudah diadakan perbaikan, tapi permasalahannya tidak semudah yang kita prediksikan. Ternyata masih ada anggota-anggota yang sudah pensiun bertahun-tahun belum dibayar santunannya. Dan itu kami terasir. Kami cari lagi. Walaupun memerlukan beberapa tahun, paling tidak 3-4 tahun itu. Itu pun juga belum tuntas. Tapi mohon maaf untuk tanggal 1 Juni 2022 ini sudah kita artinya kita batasi dengan sistem. Sehingga mohon maaf, nanti kalau ada yang masih ketinggalan, ini akan kita lihat sebetulnya itu kekeliruannya di mana. Tapi untuk pengajuan secara sistem sudah tertutup. Jadi saat ini membutuhkan bantuan yang luar biasa, yaitu dari hasil usaha. Alhamdulillah dari usaha-usaha yang kita lakukan bisa mendukung kegiatan-kegiatan Daspen sehingga pelayanan kepada anggota alhamdulillah sampai saat ini belum pernah terganggu dan mudah-mudahan tidak akan terganggu. Memang uang kita tinggal sedikit dan sebagainya. Ini paling ngeri lagi Bapak sekalian. Oh ya betul ya, 2006 sampai 2016 maksudnya. 2006 sampai 2015. Untuk yang terakhir 2016 sampai 2026. Ini Bapak sekalian, kondisinya semakin parah. Jadi maka kita adakan perubahan sistem pembayaran santunan yaitu dengan sistem prosentase. Ini pun penyumbang semakin sedikit, tapi yang pensiun semakin banyak. Ya, kontribusi ke PGRI sehingga pada tahun 2021 sudah kita berhenti karena memang sudah tidak mampu. Jadi kontribusinya terakhir tahun 2020 itu saja hanya 50 juta. Dulu-dulunya itu sejumlah 720 itu minimal. Jadi mulai tahun defisit ini tahun 2017 itu sudah mengalami defisit sejumlah 956 juta 76.160 rupiah, lebih 10 sen. Ini tadi saya sampaikan bahwa mulai tahun 17 ini sudah mulai kita mengalami defisit keuangan atau selisih antara sumbangan dan santunan sudah tidak seimbang. Kemudian tahun 2018 ini mulai tinggi ini defisitnya itu. Sekitar rata-rata 500 sampai 600 juta per bulan. Mengapa defisit? Ya tadi sudah saya sampaikan. Antara sumbangan dan santunan tidak seimbang, lebih banyak santunan dibandingkan sumbangan. Maka ini parkirnya di mana? Defisit itu. Ya di sejujurnya untuk nambah santunan yang diterima oleh kabupaten kota. Nanti ada daftarnya Bapak sekalian di bawah nanti. Kemudian tahun 2019 ini sudah merangkak terus, naik terus. Tahun 2019 ini sudah mencapai 12 miliar, hampir 12,5. Tahun 2020 lebih tinggi lagi, hampir 18 miliar. Angkanya 17.988. Kurang sedikit itu, 18. Tahun 2021 agak membaik. Memang puncaknya di tahun 2020 itu Bapak sekalian, karena yang pensiun sejumlah 15.400 lebih itu dalam tahun itu.
Untuk 2021 ini sudah agak turun, mudah-mudahan nanti ke depan terus turun sehingga bisa teratasi semua defisit sehingga aset kita semakin baik. Kemudian untuk tahun 22 sampai Juni ini saja, sampai Mei maksud saya, sampai Mei, 5 bulan terakhir itu sudah 6.199.000.000 sekian. Hampir 6.200.000.000. Ini baru sampai dengan Mei. Karena apa? Karena kita terbebani santunan anggota yang pensiun tahun-tahun lalu. Bahkan tahun 2002 itu Pak, Bapak-Ibu sekalian, masih ada yang belum diberi santunan. Nah, kami berpikir karena semua anggota itu hanya sama, walaupun pada masanya itu belum diberi santunan, tapi kami tetap saja berupaya untuk memberikan yang terbaik, yaitu memberikan haknya sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu. Jadi ini masih ditambah lagi beban-beban operasional dan sebagainya, sehingga defisitnya semakin banyak. Nah, karena 1 Juni itu sudah dibatasi dengan sistem, maka pada Mei kemarin ini luar biasa jumlah santunan yang harus kita tanggung untuk memberikan santunan pada anggota pensiun tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini saya gambarkan keadaan tahun ini Daspen ini dalam keadaan sakit, di info juga itu. Ini tinggal kita, tapi kemarin dalam RAT sudah sepakat untuk kita buat sehat. Nah, biar sembuh, tidak ada yang sembuh tapi bugar, sehat selanjutnya. Ini Bapak sekalian, maka kami tawarkan beberapa resep untuk kita lakukan bersama, dan ini sebagian sudah kami jelaskan pada RAT terakhir tahun 2021. Ini kami akan obati dengan beberapa obat ini atau dengan resep obat ini. Yang pertama, rasionalisasi sumbangan dan santunan. Ya, jadi kita lakukan rasionalisasi ini dengan cara semakin tahun semakin kita lakukan penjusutan untuk selisih sumbangannya dan santunan itu. Tolong ditampilkan Mas Yudi sekalian. Nah, ini Bapak sekalian. Ini tahun 16 sampai 17 ini luar biasa. Jadi santunan dulu itu selisihnya tidak tanggung-tanggung, rata-rata 55%. Ini untuk yang masa keanggotaannya 30 tahun. Untuk 25 sampai 30, 150%, dan sebagainya sampai dengan terakhir itu 2 tahun. Jadi masa anggota 2 tahun masih ada selisih, baru 2 tahun saja sudah ada selisih 5%. Nah, kalau ini kita biarkan, kita akan semakin merana dan asetnya semakin susut. Lama-lama itu kita tidak bisa memberikan santunan atau kita bisa dikatakan gagal bayar. Maka kami ambil kebijakan dan alhamdulillah disepakati oleh pengurus kabupaten kota sehingga angka-angka ini kita susutkan sehingga menjadi lebih rasional. Bahkan dulu sebelum ini, dulu kan reguler, ya secara reguler dulu itu diputuskan oleh pengurus lama setiap tahun naik 100.000 santunannya itu. Sehingga kalau kita ikuti, kira-kira kekayaan kita ini sudah habis pada tahun 2017 itu. Lanjut Mas Siti. Lanjutnya ini. Nah ini sesuai surat keputusan yang pernah kita sampaikan atas dasar RAT. Jadi pada tahun 2020 itu santunan masih selisih 40%. Tahun 2021 selisih 25%. Tahun ini tadi sudah saya sampaikan masih ada selisih 10%. Maka harapannya mulai tahun 2023, 2024 dan selanjutnya nanti santunan dan semuanya sudah sama sehingga yang kita berikan 100%. 100% pun itu yayasan masih memberikan atau mencarikan tambahnya yang 12,5%. Karena sumbangan sesungguhnya diterima oleh provinsi hanya 87,5%.
Bapak sekalian lanjut, ambil lagi Mas Yudi. Ini jadi yang kedua, sumbangan dan sama dengan santunan tadi sudah kami sampaikan akan kami berlakukan sesuai keputusan yaitu mulai tahun 2023. Kemudian kuota per kasus ini belum bisa kami lakukan, baru kita lakukan perbaikan kuota sejak tahun kemarin, jadi dari 600 menjadi 700, 750, nanti pada akhir 2024 atau awal 2024 menjadi 850. Itu pun belum bisa mengatasi persoalan defisit. Maka salah satu cara harus menjual aset. Jadi aset-aset kita yang mana yang sudah untung harus kita jual untuk menutup. Tapi perlu kami sampaikan Bapak sekalian, akhir-akhir ini kami menjual aset di Mijen hampir 1,6 hektar. Kemudian di Penggaron yang dulu milik IKIP PGRI itu seluas 5 hektar. Kita jual ya senilai 15 miliar dan yang di Mijen tadi senilai hampir 7 miliar. Jadi 22 miliar yang kita miliki itu kalau kita biarkan habis dalam 2 tahun. Kalau kita biarkan, kalau tidak ada dengan perbaikan. Karena rata-rata sekarang ini masih 1 bulan bisa defisit 1 miliar. Nah, mudah-mudahan selalu saja nanti ada perbaikan. Dan kami upayakan yang terakhir, yang kelima itu perluasan usaha. Sehingga kita mendirikan PT Dwija Jasa Utama yang berkantor di Purbalingga, di Hotel Kencana Purbalingga. Ini Bapak sekalian, resep-resep obat atau perbaikan atau untuk penyehatan daspen, sehingga daspen itu tadi seperti harapan Pak Pembina akan kembali jaya seperti tahun-tahun 90-an. Insya Allah nanti kalau memang rekrutmen anggota betul-betul kita lakukan, setidaknya kalau ada angka 30.000, itu kategori 1 dan 2 saja, insya Allah nanti pada tahun-tahun berikutnya aset kita akan lebih banyak. Dan kalau aset kita lebih banyak, kita kembangkan usaha, maka sudah barang tentu harapan kami, harapan kita bersama, daspennya akan menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Lanjut. Ini sudah saya sampaikan terus, nanti. Ya, ini SK sudah cukup. Nah, Bapak sekalian, ini bisa kita lihat data, ini tahun 2001, ya, tahun lalu ini. Tadi saya sering menyebut selisih sumbangan dan santunan. Sesungguhnya angka 13 miliar 264 ini parkir di mana? Ini bisa kita lihat bersama, masing-masing kabupaten kota. Nanti kita lihat di bawahnya. Ini per bulan defisit kita masih saja di angka rata-rata 1. Bahkan ada yang 1.600.000 itu di bulan September. Tapi alhamdulillah 2 bulan terakhir November, Desember sudah menurun. Tapi pada tahun berikutnya, tahun terakhir 22 ini, Mas, ini sebelum sampai 22 kami sampaikan parkirnya di mana itu. Oh, di Kota Semarang tahun 2021 kita tomboi 748 juta sekian, 48 juta sekian. Paling banyak di Klaten itu. Angkanya 1.131. Tapi alhamdulillah masih ada yang surplus itu. Kota Pekalongan ya. Kota Pekalongan. Jadi sampai saat ini masih ada surplus 7 juta sekian. Ya, karena memang tingkat pensiun juga dibanding rekrutmen anggota ini seimbang dan bahkan masih saja secara perhitungan masih banyak anggota yang nyumbang daripada yang pensiun. Sehingga jumlahnya mencapai angka 13. Yang 22, Mas, 22. Ini 22 Bapak sekalian, tadi saya sudah sampaikan dengan laporkan sampai dengan Juni, sampai dengan Mei, ya ini Juni ya, 6.199. Ini maksud saya
santunan yang dibayarkan pada bulan Juni. Jadi ini pada Januari 490 dan sebagainya, bahkan di Mei itu lebih tinggi, apalagi di pembayaran terakhir ini. Kemarin sudah saya sampaikan, yang pensiun 1.500 lebih, karena ketambahan anggota yang belum dibayar pensiunnya pada tahun-tahun lalu. Kalau kematian ini memang rata-rata 80-100. Nah, kalau di data ini, Januari 126, kemudian Februari 108, dan alhamdulillah Juni 65. Tapi Bapak sekalian perlu diketahui, waktu COVID itu sejumlah sekitar 800 lah untuk santunan meninggal itu, santunan duka. Jadi jumlahnya luar biasa. Maka dengan data ini Bapak sekalian kita bisa lihat bersama bahwa Juni 2022 angka defisit kita hampir 3 miliar. Ini betul-betul hal yang melelahkan kami, sehingga kas kami itu saat ini tinggal 1 miliar, 1,5 miliar kira-kira. Ya, alhamdulillah karena kita akan mendapat angsuran dari 2 tanah itu, ini untuk cadangan defisit. Tapi mudah-mudahan nanti Juli dan seterusnya yang akan rendah. Ini coba kita lihat Mas, lanjutnya. Ya oke, Bapak sekalian, itu pada kami juga merencanakan nanti dalam waktu dekat kami akan membuat laporan tentang defisit itu posnya di mana, parkir di mana, ke kabupaten kota. Insya Allah nanti segera kami sampaikan. Ini alur sumbangan bagi cabang, mungkin ada pengurus baru, nggak ada salahnya kalau kami mengingatkan alur-alur sumbangan dari anggota setiap bulan itu. Jadi yang perlu dipahami anggota itu ketika nyumbang, sebetulnya uang itu sudah tidak ada lagi. Karena untuk memberikan talase kepada teman-teman yang pensiun atau anggota yang pensiun. Jadi sehingga sumbangan itu habis pada bulan itu. Hanya saja nanti kalau giliran yang bersangkutan itu pensiun, ini akan diberikan sumbangan juga oleh teman-teman yang masih definitif. Jadi ini kami masih menggunakan kuota yang 600, sebetulnya sudah 700, bahkan 750. Maka dari anggota itu store ke cabang. Dan itu boleh dengan cara masing-masing, bisa store langsung, bisa melalui juru bayar dengan kuasa pemotongan dan surat pernyataan. Sehingga juru bayar atau bendaharawan gaji di cabang masing-masing tidak terkena risiko hukum. Kemudian dari ranting dan cabang disetorkan ke kabupaten kota. Ini sudah kami tentukan tanggalnya. Dan di sini sudah dikurangi biaya operasionalnya. Jadi masing-masing cabang ketika setor ke kabupaten sudah dikurangi 4% itu. 6,5 ya, 6,5%. Kemudian setiap tanggal 10 harus setor ke kabupaten, karena kabupaten harus setor ke provinsi itu paling lambat tanggal 15. Ini kalau ingin mendapatkan hibah 2%. Jadi karena ini sudah kami masukkan, tetapkan dalam SOP, setelah 1 hari saja sudah gugur itu haknya. Sehingga andikan store-nya itu tanggal 16, ya sudah, itu sudah kehilangan haknya yang 2%. Maka kami anjurkan untuk tanggal ini diperhatikan sehingga segera ditransfer, dan kami melihat itu tanggal transfernya, bukan tanggal yang lain. Maka kemudian dari provinsi setiap tanggal 20, ini dikembalikan ke anggota melalui kabupaten kota. Setiap tanggal 20, itu kalau tidak pas hari libur. Kalau pas hari libur, biasanya kita majukan. Tapi kalau majunya terlalu panjang, sekali-sekali pernah memang kami lakukan untuk setelah tanggal 20. Jadi Bapak sekalian, ini untuk alur sumbangan, untuk alur pengajuan santunan, ya Mas. Nah ini untuk pengajuan pembayaran santunan pensiun, sebetulnya kalau santunan pensiun meninggal hanya perbedaan pada SK. Kalau pensiun ada SK pensiunnya, tapi kalau meninggal
memang diharapkan ada akte kematiannya. Ini alurnya juga sudah kita atur sedemikian rupa. Jadi dari anggota ini mengajukan melalui cabang, ya melalui cabang masing-masing dengan beberapa syarat, ada ya kartu anggota, tapi yang didahului dengan surat permohonan, ya bisa permohonan pensiun, kemudian ditandai oleh pengurus, maksud saya pengurus cabang, dilampiri dengan syarat-syarat yang lain seperti tanda anggota dan sebagainya, termasuk SK pensiun, juga anggota PGRI. Ini andikan anggota tanda anggota itu misalnya hilang atau kesisal, syukur masih ada kopinya. Kalau tidak, itu bisa dibantu oleh pengurus, diberikan surat keterangan bahwa si A, si B benar-benar anggota Daspen dan KTA-nya hilang. Kami tidak menuntut ada surat keterangan polisi karena memang kami berniat untuk mempermudah memberikan pelayanan. Kemudian dari cabang distorkan ke kabupaten kota. Ini sama dengan yang tadi, hanya kemudian setelah divalidasi oleh pengurus cabang, juga ditandatangani oleh pengurus kabupaten kota. Setelah itu disampaikan ke provinsi, bahan-bahan itu sebelum tanggal 10, karena tanggal 10 akan dilakukan rapat data. Jadi dari situ Bapak sekalian, setelah diputuskan nanti bulan depannya akan ditransfer. Jadi kepada anggota melalui pengurus kabupaten kota. Jadi syarat-syaratnya seperti tertera di samping itu, ada formulir permohonan, kemudian ada KTA Daspen, asli maksudnya KTA PGRI dan SK pensiun. Tapi kalaupun itu hilang, kami tidak akan bersulit sepanjang pengurus cabang dan kabupaten masing-masing bertanggung jawab dengan memberi surat keterangan, kami akan penuhi permohonan itu. Jadi Bapak sekalian, kami tidak pernah menunda-nunda santunan. Jadi ketika permohonan itu sampai ke provinsi sebelum tanggal 10, insya Allah bulan depannya akan menerima santunan sepanjang itu sudah TMT-nya itu sudah berlaku. Nah untuk ke depan nanti tidak harus manual, bahkan nanti bisa online. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Habib, Mas Yudi dan Mas Bayu. Ada kemudahan-kemudahan sehingga cukup dengan online, tapi berkas secara manual nanti bisa menyusul. Ya Bapak sekalian, ini perbedaannya dengan pengajuan pembayaran santunan meninggal, ini hanya persoalan, tadi saya sudah sampaikan, persyaratan saja. Dan ini biasanya kabupaten kota sering nomboi dulu, wis dibayari sih. Tapi andikan itu segera sampai ke provinsi, segera kita transfer, tidak nunggu tanggal berapanya. Ketika itu sampai di provinsi, segera kita transfer. Jadi kalau tadi SK pensiun untuk kematian, pengajuan surat pembayaran santunan duka ini cukup dengan fotokopi akta kematian. Lanjut. Bapak sekalian, ini usaha-usaha yang kita lakukan, tadi di depan sudah kami sampaikan, kalau deposit ini sedang mengalami suatu hal yang kurang baik. Bahkan dulu sebelum pandemi itu ada juga program bank-bank itu ada DOC, deposit on call, jadi waktu-waktu itu kan itu per hari. Tapi hotel Kencana yang kita miliki, ini alhamdulillah akhirnya menunjukkan hasil yang relatif baik, dan nanti bisa kami lihat datanya. Kemudian untuk BPR, ya BPR itu di sebelah kantor PGRI. Ini alhamdulillah juga menunjukkan semakin ada progres. Investasi tanah sudah nanti bisa saya tunjukkan data-datanya. Dan memang tanah kita sudah banyak yang berkurang karena untuk menutup kebutuhan-kebutuhan santunan itu. Dan yang terakhir pendirian PT Dua Jaya Utama. Ini rinciannya. Secara detail akan kami sampaikan satu persatu. Kita mulai dengan hotel.
Hotel Kencana di Purbalingga sudah kami tata sedemikian rupa sehingga insya Allah pemasaran juga sudah membaik dan bisa memberikan kontribusi kepada PGRI, pada Daspen maksud saya. Jadi ini merupakan unit usaha Bapak sekalian. Jadi ini harus mandiri. Kalau misalnya butuh modal, ya ke Daspen, ke induknya itu sifatnya kasbon, hutang. Pada dasarnya juga harus dibayar. Ini ada beberapa kamar dan termasuk tarifnya. Ada tarif dari 300 sampai dengan 150. Alhamdulillah pada saat pandemi hotel kita ini juga masih ada pemasukan yang relatif baik. Ada karyawan, satu manajer dan 12 karyawan. Tanah yang ditempati untuk hotel ini seluas 3.329 meter persegi dan luas ini statusnya HGB, hak guna bangunan karena atas nama yayasan. Jadi tidak nama perulangan lagi. Lanjut Mas. Nah ini Bapak sekalian, ini laporan apa ya tentang keuangannya tahun 2002 ini pada bulan Mei dan bulan terakhir yang kemarin kami terima. Satu bulan ini kita sudah sampai dengan bulan Mei ini sebetulnya pemasukan sudah sampai 147 juta sekian. Tapi karena ada beberapa pengeluaran kurang munggah Mas. Ini kita akhirnya ada hasil bersih sekitar 71 juta. Ya. Ini untuk bulan Mei. Tapi kita masih sudah punya kekayaan yang bentuk uang itu sekitar ya tidak kurang dari 600 lah. Tapi dengan tambah ini mudah-mudahan akan lebih besar saldo kita. Jadi kalau untuk permodalan, untuk perbaikan dan sebagainya, kalau memang uang dalam yang dikelola hotel itu kurang, ya kita pinjam, tapi segera kita kembalikan. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah surplus, walaupun dulu pernah akan dijual. Habis sekalian ini akan kami sampaikan informasi usaha, ini masih hotel, ini contoh kamar ya. Jadi kamar-kamar yang kita miliki dari depan, ini kamar yang belakang ini. Ya, tapi kelebihan kita itu pada parkir-parkirnya luas. Lanjut Mas untuk Bank Jateng. Jadi Bank Jateng, Bank Guru Jateng maksud saya, ini sekarang ini sudah komisarisnya sudah tidak lagi kosong ini, bukan Pak Kasbun lagi, dihapus saja Mas itu. Kemudian untuk komisaris juga sudah ganti, Bu Dewi, tidak Pak Amati lagi. Karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terakhir, memang percepatan ekonomi itu juga tergantung SDM yang cepat dan terampil. Sehingga Bank Guru ini, alhamdulillah pada tahun terakhir kelihatan progresnya. Dan untuk tahun kemarin sempat ada profit sekitar 1,5. Tapi Bapak sekalian, yang namanya bank perbankan itu profit sekian tidak seluruh masuk ke pemilik, masih harus dibagi. Ada dalam bentuk dividen yang untuk pemilik, ada jasa produksi dan ada juga laba ditahan. Karena laba ditahan ini digunakan untuk mencukupi modal inti. Modal di setor kita itu baru 10 miliar. Tapi modal inti kita 15 miliar, maka masih kurang 5 miliar. 5 miliar ini memang kami harapkan bisa dicukupi oleh BPR itu sendiri dengan cara setiap tahun diadakan namanya bunga ditahan. Ini mudah-mudahan segera selesai dan ini sekarang dinakodai oleh Pak Rois namanya. Kebetulan beliau ini seorang instruktur perbankan sehingga alhamdulillah ada hasil yang betul-betul lebih baik dari sebelumnya. Untuk karyawan ada 22 orang karyawan. Untuk produk-produknya, Bapak sekalian masih sama. Jadi simpanan ada tabunganku, ada tabungan siswa, ada tabungan guru sejahtera, ada deposito BPR guru dan sebagainya. Untuk kredit ada kredit Pino.
PINU itu maksudnya pinjaman usaha kecil. Kemudian kredit mitra itu untuk pengadaan rumah, mobil, dan sebagainya. Termasuk kredit punya ini. Punya itu rumah kan saja. Kalau mitra itu mitra ya usaha gitu. Kemudian ada kredit PINU-UMAN itu maksudnya pinjaman usaha kecil dan menengah. Nah, bahkan sekarang ada produk mimpi apa itu sejahtera. Jadi ini Bapak silakan dimanfaatkan Bank Guru ini karena walaupun Bapak sekalian tidak di Kota Semarang tapi masih tetap saja bisa dilayani karena bisa saja setoran bisa transfer, kemudian misalnya sudah mengajukan kredit kemudian akan direalisasi, kemudian berapa itu fiatnya nanti juga bisa dikirim melalui mitra-mitra bank kami di daerah. Jadi tidak hanya perlu kami sampaikan tidak hanya melayani guru, tapi Bank Guru ini melayani secara umum, sehingga siapapun bisa kita layani. Maka pada akhir bulan Mei ini bisa kami informasikan aset BPR Guru sudah mencapai 44 miliar. Lanjut Mas. Ya Bapak sekalian, ini kantornya yang di sebelah itu, sehingga silahkan nanti sepanjang memenuhi syarat akan direalisasi itu permohonan pinjaman itu. Terus, nah ini beberapa aset yang perlu kami tampilkan, Bapak sekalian. Ini datanya ya. Ini yang kuningnya sudah laku, terjual tapi masih dalam angsuran. Jadi memang menjual tanah yang sifatnya luas dan itu pembelinya pengembang ini saya belum menemukan ada yang kontan, masih ada semacam angsuran. Tapi semua sudah kita backup dengan notaris dan PPAT sehingga semua bisa berjalan dengan lancar. Ini dua ini yang tadi saya sebut di awal yaitu di Penggaron. Penggaron itu luasnya memang 5 hektar lebih, tapi ketika setelah itu ada jalan kampung dan kemudian ada pelebaran dan sebagainya, tinggal 49 sekian. Kemudian ini tanah mijen yang Semarang 1 ya. Ini yang sudah terjual ini kualik Mas. Mas ini kualik ya. Yang sudah terjual sebelumnya yang tanah Semarang 1 ini yang seluas 18.817, tapi karena ini Bapak sekalian mohon maaf tadi dulu sudah kami sampaikan pada RAT, tanah ini sekarang berkurang banyak karena kondisi tanah itu miring. Sementara sistem pengukuran oleh BPN itu beda dengan tahun-tahun lalu. Kalau tahun lalu menggunakan tarik tali, tahun yang sekarang ini menggunakan model koordinat. Jadi lurus dulu ditembak kemudian turun. Kalau seperti itu artinya kalau tanah itu miring akan terjadi susut yang relatif tinggi. Kemudian ini dipindah Mas, tanah 1 itu ya. Jadi apa? Mijen 1 yang laku. Mijen 2 sebetulnya sudah laku tapi ada persoalan sehingga walaupun sudah menerima tanda jadi akhirnya batal karena kami melihat pengembangnya tidak begitu profesional. Kami takut nanti kalau terjadi sesuatu atau angsuran macet sehingga kami batalkan. Karena kami lihat sudah beberapa kali janjinya tidak ditepati. Lanjut Mas, tadi mana? Jadi tanah mijen itu ada 2. Yang pertama mijen 1 yang sudah kita jual walaupun diangsur tadi. Tapi mijen 2 ini masih butuh. Karena kemarin ada sedikit bahan prestasi dari calon pengembang, calon pembeli. Tapi kan sudah kita atasi dengan baik. Akhirnya kita malah dapat DP yang 100 juta itu. Jadi di tanah Wonolopo ini ada 31.252. Kalau ini ukurnya masih tetap karena tanah ini nanti datar. Jadi masih tetap, insya Allah nanti segera kita jual. Kalau memang sudah agak membaik harganya. Tanah di sana sekarang sudah rata-rata 600 ke atas. 11 bulan sudah kapling semua. Mudah-mudahan nanti kalau sudah keadaan baik cepat laku. Sekarang ini masih sulit Pak untuk jual tanah itu apalagi tanah yang luas. Dan tanah di Sumogawe
Ini seluas 12.040. Ini terletak di Sumogawe. Ini ada 2 parcel. Ini pinggir jalan raya ke Kopeng. Dan tanah di Mertasinga, di Cilacap ini ada 2024 meter. Ini di pinggir jalan raya masuk ke Cilacap. Kalau Bapak sekalian akan masuk kota Cilacap, ada pohon-pohon palem itu di sebelah kanannya kalau dari arah Semarang. Kemudian tanah di Kumpulrejo ada 4.245, di Kulon Kumpulrejo, Algomunya Kota Salatiga. Ini ada 2 parcel. Tanah di Karangsari, ini di Pekalongan, kemarin baru kita lihat bersama-sama dengan pengurus dan pengawas. Ini ada 5.964 tanah strategis di pinggir jalan. Di sebelahnya ada pabrik garmen. Dan tanah di Kartasura memang tidak luas karena di tengah perkampungan begitu, ada kapling. Ini tepatnya di depan bebek Pak Andut itu. Ini di Sukoharjo, Kartasura Sukoharjo. Kemudian tanah di Karanganyar, ini di Tasikmadu, tepatnya di Sangijo. Ini sebelah kantor PGRI Karanganyar. Ada 3.534. Ini 1 parcel. Kemudian masih ada di tanah di Ngampel seluas 2.930. Ini tepatnya di Kaligentong Ngampel, Boyolali. Ini ada 2 parcel. Ini gambar-gambarnya akan kami tampilkan Bapak sekalian. Ini tanah yang di Penggarolan yang sudah laku, yang terjual itu walaupun diangsur. Diangsur selama 1,5 tahun, ini sudah berjalan sekitar 5 bulan. Dan itu memang kita cadangkan untuk syukur nanti sudah tidak ada defisit lagi. Tapi cadangan untuk menutup kekurangan santunan. Lanjut, ini tanah di Wonoplumbon yang laku tadi, tapi dalam masih diangsur. Tapi sudah mulai dibangun dan bahkan sudah ada 12 rumah yang laku ini. Lanjut. Ini tanah di Mijen 2 tadi sudah saya sampaikan di Mijen 2. Seluruhnya ini 31.000. 31.252, Mas. Ini keliru data ini, keliru angka. Mohon maaf, yang betul 31.252. Ini memang ada 6 sertifikat, karena ini belum digabung. Jadi, yang atas nama Pak Bagio, almarhum Bu Suci, saya sendiri yang 1 parcel. Tapi alhamdulillah untuk ahli waris Pak Bagio sudah selesai semua, sudah membuat surat waris dan sudah kami serahkan ke notaris. Jadi ini kalau 6 sertifikat sejumlah 31.252, Mas. Jadi bukan 3 sertifikat, 6 sertifikat saja. Bapak-Bapak sekalian, ini kita beralih ke selanjutnya tanah nanti aja betulnya. Tanah yang di Suruh. Ini atas nama Pak Ngasbun, tapi sudah jual beli secara di bawah tangan dengan Pak Sabtono. Ini luasnya 1 hektar 161, Mas. Ini ada 15 sertifikat. Jadi 10.161. 15 sertifikat memang itu dulu dari ahli waris sejumlah 15 dijual kepada kita, kemudian kita beli dan alhamdulillah sekarang sudah itu statusnya kuning dan atas nama kuasa itu nanti Pak Sabtono. Oke, Bapak sekalian, ini jalan ke Karanggede, sebelah kecamatan. Tempatnya strategis ini. Ya. Ini tanah yang masih Suruh ini, Bapak sekalian, kita tulisi dijual. Sebetulnya ini sudah laku juga. Sudah pengembangan sudah dikapling-kapling sebetulnya. Tapi karena nampak mau membuat prestasi, ya sudah lebih baik kita batalkan walaupun kita belum menerima tanda jadi. Murnian DP. Jadi daripada banyak urusan, akhirnya kita batalkan. Jadi kita selalu selektif, harus mengetahui pengembang itu bonafit apa tidak. Kalau kira-kira akan memberikan ada masalah, ya lebih baik kita tidak bermitra. Lanjut.
Itu Mas. Ya, ini denahnya yang disuruh. Jadi yang tanda X itu karena dulu ada kesulitan, ahli warisnya belum mau tanda tangan, dan alhamdulillah melalui sidang sudah selesai, tapi sidang itu bukan kita, tapi ahli warisnya yang lain. Sehingga kita bayar setelah itu selesai. Maka 2 tahap itu pembayarannya. Oke. Ini peta yang di meja sudah laku, terus sudah selesai. Oke. Semua gawe. Semua gawe ada 12.000. Ya ini yang benar 21 Pak Mas, bukan 40. Yang 40 tadi keliru. Yang benar 21. Ya, jadi ini jalan ke Kopeng. Ada 2 parcel. Yang ini di sana di depannya juga ada masjid, hanya saja ini belum kita jual. Tapi nanti kalau sudah ada harga yang baik, tetap kita saja segera kita jual. Ini mungkin yang terakhir ya. Oh, masih ada yang di Kumpulrejo. Jadi Kumpulrejo Salatiga ini atas sebelah SMA 2. Kalau dari jalan lingkar itu masuk ke arah kanan, lampu merah itu sedikit, kira-kira beberapa meter. Ya ini ada 4.245. Jadi kita Bapak-Ibu sekalian, tanah-tanah ini memang kita atasnamakan salah satu pengurus, karena untuk memperlancar ketika kita akan lepas tanah itu, ketika kita adakan peralihan hak atas tanah dan bangunan. Kalau itu atas nama yayasan, itu akan terjadi degradasi sehingga menjadi HGB, sehingga memang beda itu ketika masih HM dan HGB. Walaupun nanti kalau sudah dibeli pengembang itu juga harus jadi HGB. Tapi ketika itu masih HM, itu nilainya menjadi lain dan urusan lebih gampang untuk transaksi dan selanjutnya. Bapak sekalian, mungkin nanti bisa dilanjutkan. Ini sudah ya Mas? Sudah nih, sudah terakhir nih tanah ini. Oh ya, masih Karanganyar seluas Karanganyar, maksud saya Karanganyar Karangsasi Pekalongan ini. Sebentar Mas, balik lagi. Yang Pekalongan 5964. Walaupun ini masih atas nama Pak Panji, tapi sudah ada surat kuasa jualnya dengan Pak Wahadi. Jadi sudah jual beli di bawah tangan ini. Terakhir yang di Kumpulrejo. Di Akertosuro, mohon maaf. Ada 1549, ini memang di tengah perkampungan. Sebelah-sebelah ini sudah rumah penduduk dan dulunya memang bekas kapikan. Bapak sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Boleh nanti dilanjutkan diskusi mungkin ya. Atau mungkin ada kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan di cabang dan sebagainya. Nanti Bapak sekalian bisa langsung atau lewat chatting, dan kalau hari ini belum bisa kami jawab secara penuh, mungkin akan kami jawab secara tertulis, atau setidaknya boleh Bapak sekalian menghubungi nomor kami, nomor saya, sehingga akan kami layani sebaik-baiknya. Dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Daspen yang kita banggakan ini tetap saja cemerlang, tetap saja nanti ke depan semakin baik, sehingga sangat bermanfaat bagi organisasi, lebih-lebih pada anggotanya. Terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf segala kekurangan. Nanti bisa kita lanjutkan di acara diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.